Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Desita Syukur, NIM 4319113, program studi akuntansi syariah. Melalui video ini saya akan menjelaskan tentang ayat dan hadis yang berkaitan dengan skripsi saya yang berjudul Implementasi Kepatuhan Syariah, Syariah Compliance, Akad Ijarah dalam Pembiayaan Multijasa, ditinjau dari PSAK 107 pada KSPPS BMT Anak Hijah, Kantor Cabang Kajen Pekalongan. Yang pertama, ayat yang berkaitan dengan akad ijarah, Quran Surat Al-Qasas ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma ya abatis ta'jirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Yang artinya, salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya bapakku, pilihlah ia untuk bekerja pada kita sebagai penggembala kambing. Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau pilih adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Isi kandungan dari Quran Surat Al-Qasas ayat 26 yaitu bercerita tentang kisah Nabi Musa alaihissalam yang bekerja sebagai penggembala kambing pada keluarga bapak tersebut. Nabi Musa memiliki sifat kuat dan amanah dalam melakukan suatu pekerjaan. Oleh karenanya, dalam kehidupan saat ini, seseorang yang bekerja sebagai dosen, pegawai, setidaknya harus memiliki dua sifat. Yang pertama, kuat dalam arti mampu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, dan yang kedua, amanah dalam arti tidak melakukan kecurangan yang berakibat merugikan bagi orang lain. Yang kedua, hadis tentang akad ijarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala ihtajama Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa tal hujjama ajrahu. Yang artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dan kemudian kepada tukang bekam itu diberikan upahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa Nabi setelah menerima jasa bekam dari tukang bekam itu, Nabi memberikan upahnya. Oleh karenanya, dalam kehidupan saat ini, apabila kita telah menerima jasa pekerjaan dari orang lain, setidaknya kita memberikan upah kepada orang yang memberikan jasa tersebut kepada kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akad mudharabah. Akad mudharabah yaitu kerjasama antara dua belah pihak, yang salah satu pihak menjadi sohibul mal atau penyedia harta, dan yang satunya lagi sebagai pengelola harta. Sohibul mal memberikan hartanya kepada pengelola harta untuk dibisniskan, dan kemudian keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan awal. Salah satu alur proses pembiayaan mudharabah yaitu di Bank Syariah Indonesia. Yang pertama, calon mudharib datang ke Bank Syariah Indonesia terdekat. Selanjutnya, calon mudharib menyampaikan maksud untuk pengajuan pembiayaan mudharabah kepada Satpam. Setelah itu, calon mudharib akan diarahkan oleh Satpam ke bagian akun officer Bank Syariah Indonesia. Setelah itu, calon mudharib diminta untuk mengisi formulir pengajuan pembiayaan mudharabah. Selanjutnya, calon mudharib diminta informasi terkait usaha yang dimilikinya. Kelayakan usaha yang dapat disetujui oleh Bank Syariah Indonesia untuk akad mudharabah yang pertama, tidak terdaftar dalam daftar hitam Bank Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Yang kedua, jenis usaha bukan termasuk usaha yang dilarang. Dan yang ketiga, calon mudharib memiliki reputasi yang baik terhadap Bank Syariah Indonesia. Setelah melakukan kelayakan usaha, akun officer dan pimpinan cabang akan menghubungi calon mudharib untuk melakukan konfirmasi tanggal survei. Setelah peninjauan lokasi,
Akun official membuat laporan tentang analisis pembiayaan, data hasil kunjungan, hasil peninjauan akunan, dan analisis rasio keuangan calon mudharib. Laporan ini sebagai rujukan pimpinan cabang atau yang berwenang untuk menentukan apakah calon mudharib tersebut dapat menerima pembiayaan mudharabah tersebut atau tidak. Analisis pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia berdasarkan prinsip 5C. Yang pertama, karakter atau sifat dari calon mudharib. Yang kedua, capacity, yaitu menganalisis calon mudharib apakah mampu untuk menyanggupi laba yang ditetapkan. Kapital, yaitu untuk menganalisis modal yang dimiliki oleh calon mudharib. Yang keempat yaitu condition of economy, yaitu menganalisis kondisi ekonomi dari calon mudharib. Yang kelima, kolateral, yaitu menganalisis agunan atau jaminan yang diajukan oleh calon mudharib. Setelah alur tersebut, alur selanjutnya yaitu tentang keputusan permohonan pembiayaan yang diberikan oleh pihak berwenang, apakah dinilai layak atau tidak. Apabila layak, maka Bank Syariah Indonesia akan membuat surat persetujuan yang akan diberikan oleh calon mudharib, dan apabila ditolak, maka akan dibuatkan surat penolakan dari Bank Syariah untuk calon mudharib juga. Selanjutnya, apabila pengajuan permohonan pembiayaan mudharabah tersebut disetujui, maka akun official akan menyerahkan akad pembiayaan mudharabah kepada calon mudharib tersebut. Di dalam akad tersebut mencakup hak-hak dari calon mudharib dan sohibul mal. Apabila disetujui, maka akun official akan menyerahkan akad pembiayaan mudharabah kepada calon mudharib tersebut. Termasuk dalam akad tersebut mencakup ketentuan-ketentuan yang berkaitan tentang pembiayaan mudharabah, keuntungan yang harus dibagikan, dan pembayaran angsuran. Setelah proses akad selesai, maka selanjutnya proses pencairan. Setelah proses pencairan, langkah selanjutnya yaitu proses pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia kepada mudharib tersebut yang berkaitan dengan usahanya. Dan yang terakhir yaitu pembayaran angsuran. Pembayaran angsuran di sini dalam Bank Syariah Indonesia menganut dua sistem. Dari calon mudharib harus memilih salah satu. Yang pertama, apakah pembayaran angsuran dan bagi hasil dibayar setiap bulan, atau pokok dari angsuran dan bagi hasil dibayar setelah proses pembiayaan mudharabah selesai. Akad muamalah yang kedua yaitu musyarakah. Musyarakah yaitu kerjasama yang dimana kedua belah pihak sama-sama menyetorkan modal untuk usaha tersebut, dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan awal dan kerugian dibagi berdasarkan porsi modal. Salah satu alur proses pembiayaan masyarakat di KSPBS BMTA Anaja Kantor Cabang Ajen Pekalongan. Yang pertama, proses pengajuan pembiayaan seorang calon nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, fotokopi KTP suami istri, fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat nikah, fotokopi rekening listrik atau PDAM, fotokopi tabungan, fotokopi slip gaji bagi karyawan atau PNS, dan fotokopi jaminan. Untuk jaminan BPKB maksimal pembiayaan 50% dari harga jual dan pembiayaan 80% dari harga jual untuk jaminan SPPT. Proses selanjutnya yaitu persetujuan pembiayaan atau survei kelayakan. Jika pengajuan kurang dari 25 juta akan disurvei oleh kepala cabang dan tim, 25-50 juta akan disurvei oleh manajer pembiayaan, kepala cabang dan tim, 50-100 juta akan disurvei oleh ketua pengurus, general manager, manajer pembiayaan, kepala cabang dan tim, dan lebih dari 100 akan disurvei oleh kepala cabang, ketua pengurus, general manager, manajer pembiayaan, dan tim.
Kelayakan usaha yang disetujui oleh KSPPS BMT Anaja Kantor Cabang Kajen Pekalongan setidaknya tidak terdaftar dalam daftar hitam Bank Indonesia, tidak termasuk jenis usaha yang dilarang, dan yang ketiga mempunyai reputasi yang baik dalam KSPPS BMT Anaja. Untuk analisis pembiayaan KSPPS BMT Anaja Kantor Cabang Kajen Pekalongan menurut 5 prinsip. Yang pertama, karakter atau sifat dari calon nasabah. Yang kedua, kapasiti, mampu menganalisis apakah calon nasabah dapat membayar angsuran. Yang ketiga, kapital, menganalisis modal atau kekayaan yang dimiliki oleh calon nasabah. Yang keempat, condition of economy, menganalisis kondisi ekonomi dari calon nasabah. Yang kelima, kolateral, menganalisis jaminan yang dimiliki atau diajukan oleh calon nasabah. Selanjutnya yaitu rapat komite yang dihadiri oleh ketua pengurus, general manager, manajer pembiayaan, dan kepala cabang. Jika disetujui, calon nasabah akan mendapatkan atau menandatangani proses akad dan ijab kabul. Akan tapi jika ditolak, calon nasabah akan mendapatkan surat penolakan dari KSPPS BMT Anaja Kantor Cabang Kajen Pekalongan. Termasuk di dalam penandatangan akad tersebut menyangkut pokok yang harus dibayar setiap bulan dan keuntungan yang telah disepakati. KSPPS BMT Anaja Kantor Cabang Kajen Pekalongan menggunakan prinsip dalam akad musyarakah yaitu pemberian uang kepada calon nasabah tersebut. Yang keempat yaitu proses pencairan. Proses pencairan, calon nasabah akan dikenai biaya administrasi 1% dari pengajuan pembiayaan, dan proses yang terakhir yaitu pembayaran angsuran berupa pokok dan keuntungan yang harus dibayarkan oleh calon nasabah kepada KSPPS BMT Anaja Kantor Cabang Kajen Pekalongan. Akad muamalah yang ketiga yaitu murabahah. Murabahah yaitu jual beli yang sesuai dengan harga jual ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Salah satu alur proses akad murabahah yaitu di KSPPS BMT Anaja Kantor Cabang Kajen Pekalongan. Yang pertama, calon nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, fotokopi KTP suami istri, fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat nikah, fotokopi rekening listrik atau PDAM, fotokopi tabungan, fotokopi slip gaji bagi PNS atau karyawan, fotokopi jaminan untuk motor, pengajuan pembiayaan maksimal 50% dari harga jual, dan SPPT pengajuan pembiayaan maksimal 80% dari harga jual. Tahap yang kedua yaitu persetujuan pembiayaan melalui survei kelayakan. KSPPS BMT Anaja Kantor Cabang Kajen Pekalongan menganut 5 prinsip. Yang pertama, karakter atau watak dari calon nasabah. Yang kedua, kapasiti, menganalisis kemampuan calon nasabah apakah mampu untuk membayar angsuran tersebut. Yang ketiga, kapital, menganalisis modal yang dimiliki oleh calon nasabah. Yang keempat, condition of economy, menganalisis kondisi ekonomi dari calon nasabah. Yang kelima, kolateral, yaitu menganalisis agunan yang diajukan oleh seorang calon nasabah. Untuk pengajuan pembiayaan kurang dari 25 juta akan disurvei oleh kepala cabang dan tim, 25-50 juta akan disurvei oleh manajer pembiayaan kantor dan ketua cabang dan tim. Untuk 50-100 juta akan disurvei oleh general manager, manajer pembiayaan, ketua atau kepala cabang dan tim, dan lebih dari 100 juta akan disurvei oleh kepala cabang, general manager, manajer pembiayaan, kepala cabang dan tim. Selanjutnya yaitu rapat komite yang dihadiri oleh kepala cabang, general manager, manajer pembiayaan, dan ketua pengurus. Jika disetujui dari hasil rapat komite tersebut, calon nasabah akan mendapatkan atau dihubungi dari KSPPS BMT Anaja untuk melakukan penandatanganan akad dan ijab kabul. Akan tetapi jika ditolak, maka calon nasabah akan mendapatkan surat penolakan dari KSPPS BMT Anaja Kantor Cabang Kajen Pekalongan. Tahap selanjutnya yaitu proses pencairan. Proses pencairan untuk akad murabahah di KSPPS BMT Anaja Kantor Cabang Kajen Pekalongan menganut sistem. Yang pertama, apakah calon nasabah setuju jika produk dibelikan oleh KSPPS BMT Anaja Kantor Cabang Kajen Pekalongan atau calon nasabah membeli produk itu sendiri. Proses selanjutnya yaitu pembayaran angsuran. Harga jual ditambah dengan
keuntungan yang disepakati. Akad yang keempat yaitu sewa menyewa tanpa perpindahan pemilikan. Salah satu prosesnya di KSPPS BMT Anaja Kantor Cabang Kajen Pekalongan. Yang pertama, calon mukjir harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, fotokopi KTP suami istri, fotokopi surat nikah, fotokopi kartu keluarga, fotokopi rekening listrik atau PTAM, fotokopi tabungan, fotokopi slip gaji bagi PNS dan karyawan, dan yang terakhir fotokopi jaminan. Jika jaminan berupa BPKB, maka maksimal pengajuan 50% dari harga jual, dan jaminan misal berupa SPPT, maka pengajuan maksimal 80% dari harga jual. Tahap yang selanjutnya yaitu proses penentuan pembiayaan atau survei kelayakan. Jika pembiayaan pengajuan kurang dari 25 akan disurvei oleh kepala cabang dan tim. 25-50 juta akan disurvei oleh manajer pembiayaan, kepala atau ketua cabang dan tim. 50-100 akan disurvei oleh general manager, manajer pembiayaan, kepala atau ketua cabang dan tim. Lebih dari 100 juta akan disurvei oleh ketua pengurus, general manager, manajer pembiayaan, ketua atau kepala cabang dan tim. Dalam proses kelayakan, PPS BMT Anaja Kantor Cabang Kajen Pekalongan menganut 5 prinsip. Yang pertama, karakter atau watak dari calon mukjir. Yang kedua, kapasiti, menganalisis kemampuan dari calon mukjir apakah mampu untuk membayar angsuran tersebut. Yang ketiga, kapital, menganalisis modal yang dimiliki oleh calon mukjir. Yang keempat, condition of economy, menganalisis dari calon mukjir berupa kondisi ekonomi. Yang kelima, kolateral, menganalisis agunan atau jaminan yang diajukan oleh calon mukjir. Selanjutnya yaitu rapat komite yang dihadiri oleh ketua pengurus, general manager, manajer pembiayaan, ketua atau kepala cabang dan tim. Jika disetujui, maka calon mukjir akan menandatangani akad. Akan tetapi jika ditolak, calon mukjir akan mendapatkan surat penolakan dari BMT Anaja. Proses selanjutnya yaitu proses pencairan, di mana KSPPS BMT Anaja akan menjelaskan tentang biaya administrasi yang disyaratkan kepada calon mukjir, yaitu sebesar 100% dari total pengajuan pembiayaan. Dan yang terakhir yaitu pembayaran angsuran berupa pokok tiap bulan ditambah ujroh yang harus dibayarkan oleh calon mukjir. Akad yang terakhir yaitu rohan-rohan adalah GT. Salah satu alur prosesnya di PMT UGT Sidogiri. Yang pertama, calon nasabah datang langsung ke PMT UGT Sidogiri dengan membawa barang yang akan digadai berupa motor atau mobil atau sertifikat tanah dengan menunjukkan persyaratan FCKTP, FCKK, FC surat nikah, FC rekening listrik atau PTAM, FC tabungan, dan FC slip gaji bagi PNS dan karyawan. Setelah itu, calon nasabah akan mengisi formulir permohonan pembiayaan yang disediakan oleh customer service. Setelah itu, BPKB atau bukti jaminan tersebut akan diteliti oleh account officer dan mencocokkannya dengan BPKB. Setelah itu, apabila telah diteliti, kemudian customer service akan menemui kepala UGT Sidogiri untuk ditentukan apakah layak atau ditolak untuk permohonan pengajuan pembiayaan rohan tersebut. Jika ditolak, maka hari itu juga calon nasabah akan diberitahu oleh customer service, dan apabila disetujui, maka hari itu juga calon nasabah akan menandatanganan akad dengan kepala UGT Sidogiri. Kemudian setelah selesai, customer service akan menghitung pinjaman berupa pokok angsuran tiap bulan dan administrasi. Setelah selesai, customer service memberikan surat perjanjian kedua belah pihak dan formulir pencairan kepada teller untuk melakukan proses pencairan, dan calon nasabah mendapatkan pembiayaan rohan tersebut.